Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sekarang tanggal 26, eee, tinggal 1 hari lagi untuk teman-teman bisa punya kesempatan untuk mendaftar calon guru penggerak angkatan ke-11 dan juga kalau saya tidak salah untuk, praktisi pengajar ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan jawaban esai nomor 4 dan 5 langsung 2 soal ya, karena ini hanya tinggal 1 hari lagi. Diharapkan teman-teman dapat menyelesaikan semua proses pendaftarannya pada malam ini ya, dengan melihat, jawaban-jawaban dari video yang kami siapkan ya. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali, menemukan video dari channel Eva Privat, dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar lebih banyak teman-teman yang memperoleh manfaat dari video ini ya. Jadi untuk soal nomor 4 ya, itu terkait dengan bagaimana kita terus belajar hal-hal yang baru ya. Nah, pengalaman terkait dengan belajar hal baru ya. Ya ini kompetensi yang digali di sini adalah kompetensi terkait dengan belajar terus-menerus ya. Belajar terus-menerus ya. Jadi memang salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak ya. Memiliki keinginan untuk belajar terus secara terus-menerus ya. Nah, ini ada nomor 4 ini ada 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. Ya, jadi ada 4 pertanyaan. Kemudian untuk soal nomor 5 ini terkait dengan pengalaman ya, pengalaman kandidat untuk melakukan pengembangan terhadap orang lain ya. Pengembangan ini boleh saja dengan guru, rekan sejawat ya, bahkan juga dengan peserta didik gitu ya, dengan peserta didik. Ya, peserta didik. Ya. Ini juga ada 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 ya. Jadi kurang lebih hari dalam video ini kita akan membahas terkait dengan 8 jawaban ya, atau menjawab 8 soal dari masing-masing soal nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 ya. Seperti itu. Nah, langsung saja kita coba untuk 4.1 ya. 4.1 ini pertanyaannya kapan waktu kejadiannya? Kita kembali dulu ke pertanyaannya ya. Perkembangan untuk kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapat masukan atau umpan balik terkait dengan kemampuan Anda. Ya. Kapan kejadiannya? Masukan atau umpan balik seperti apa? Apa yang Anda rasakan saat menerima masukan atau umpan balik tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini disebutkan di sini ya. Kapan waktu kejadiannya? Masukan atau umpan balik secara spesifik Anda dapatkan. Apa yang Anda rasakan saat menerima umpan balik itu ya. Di sini saya tulis pada tahun 2030 ya. Nah, ini ngarang saja ini waktunya. Nah, karena tapi kalau teman-teman nanti harus menuliskan dengan detail ya, kapan kejadiannya ya. Nah, pada tahun 2030 saat saya baru mulai mengajar di kelas 12 IPS, saya mendapat umpan balik dari peserta didik bahkan ya, dari peserta didik bahwa saya mengajar terlalu cepat dan hanya berceramah, sehingga mereka sulit untuk mengerti ya. Nah, ini secara spesifik kita sudah menjawab sampai di sini nih. Ya. Apa yang Anda rasakan saat menerima umpan balik dan masukan itu ya? Nah, ini yang kita rasakan untuk menjawab pertanyaan itu ini. Tentu saja saya senang ya dengan umpan balik yang diberikan oleh peserta didik saya, karena saya melihat bahwa semua umpan balik atau masukan itu adalah salah satu jalan saya untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri saya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk kompetensi belajar secara terus-menerus ini kita harus senang dengan umpan balik ya. Itu kuncinya ya. Kita harus bahkan kalau terkait umpan balik ini ya, yang dianggap bagus untuk kompetensi ini itu adalah kita mencari ya, mencari dan menerima umpan balik ya, seperti itu ya, mencari dan menerima umpan balik itu yang skornya tinggi untuk kompetensi yang nomor 4 ini ya. Nah, tapi tentu saja teman-teman harus bercerita sesuai dengan pengalaman teman-teman sendiri ya. Boleh saja bukan dengan peserta didik, boleh saja dengan rekan guru ya. Ada rekan guru yang menyampaikan bahwa Bapak mengajarnya itu terlalu cepat ya, tidak kontekstual. Nah, seperti itu ya. Kemampuan bicaranya belum jelas. Nah, boleh saja seperti itu ya, tergantung nanti dikembangkan sendiri berdasarkan pengalamannya ya. Jangan mengambil pengalaman yang saya tulis karena inilah pengalaman saya gitu ya. Oke, bagaimana cara Anda menyikapi masukan dan umpan balik tersebut untuk pengembangan diri Anda? Nah, terkait dengan umpan balik, saya bahkan sering mencari dan menerima umpan balik itu sendiri. Sehingga ketika saya diberi umpan balik oleh siswa, ini saya menerima dengan senang hati, bahkan saya bertanya, apakah masih ada hal lain yang perlu saya perbaiki? Ya, ini boleh ditambahkan juga ya, ini boleh ditambahkan juga. Kemudian saya membuat daftar ya, misalkan ya, saya membuat
daftar atau list ya kompetensi yang perlu diperbaiki. Nah, boleh saja seperti itu. Yang perlu diperbaiki. Ya. Boleh juga seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Begitu cara kita menyikapinya ya, menyikapi umpan balik itu. Tapi intinya di sini adalah menerima umpan balik itu sebagai upaya pengembangan diri. Ya, kita harus menerima umpan balik itu ya. Kemudian selanjutnya selain memanfaatkan masukan dan umpan balik. Nah, hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri Anda? Adakah cara-cara di luar kebiasaan yang Anda lakukan di mana hal tersebut membuat Anda kurang nyaman namun mendukung proses pembelajaran Anda ya. Nah, yang pertama tadi disebutkan dulu saya menerima umpan balik dari siswa itu dengan senang hati ya. Ya. Dengan senang hati yang masih kurang dari diri saya. Nah, setelah mengetahui kekurangan saya kemudian mencari cara untuk memperbaikinya ya. Jadi ini mencari cara memperbaikinya bisa saja belajar dari mana saja ya. Bisa saja bertanya ya. Bisa kalau teman-teman menulis nanti bisa lebih detail ya, bertanya kemudian belajar dari buku ya. Belajar dari buku ya, YouTube ya. Nah, di sini sudah disebutkan ya, di antaranya dengan bertanya ke guru senior atau belajar lewat YouTube atau webinar ya. Hasil dari belajar saya ini kemudian saya terapkan di kelas saya. Ya, jadi diterapkan di kelas. Kemudian saya minta umpan balik lagi, bahkan saya juga meminta pendapat pada teman sejawat ya. Saya juga aktif terus-menerus mencari informasi terbaru dengan metode dan pembelajaran yang paling efektif. Ya, ini pertanyaan terakhir belum terjawab di sini. Adakah cara-cara di luar kebiasaan? Nah, ini boleh ditambahkan di sini. Ya, ditambahkan sesuai pengalaman teman-teman ya. Misalkan saya menambah ya, saya menambah jam belajar saya ya di malam hari ya. Belajar saya di malam hari, di waktu tidur saya ya, di waktu yang biasanya saya untuk tidur ya, biasanya saya tidur ya, nah gitu ya. Nah itu karena ini di luar kebiasaan ya, membuat tidak nyaman, tapi mendukung proses pembelajaran. Nah ini ya, ini menjelaskan itu ya, bisa dibuat seperti itu lebih detail gitu ya. Nah yang terakhir bagaimana hasilnya? Apakah aplikasi proses pembelajaran Anda sebutkan dalam pekerjaan Anda gitu. Ya. Alhamdulillah siswa saya mulai menyukai cara saya mengajar dan teman sejawat juga memberi respon positif. Bahkan ada yang mencoba untuk mengadopsi. Ya, ini hasilnya. Hasilnya harus positif ya. Hasilnya harus positif. Seperti itu. Nah, itu jawaban untuk soal esai nomor 4.1 sampai dengan 4.4. Nah, sekarang kita pindah ke 5.1. Kita lihat dulu yang 5.1 ya. Ini ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Contohnya dengan guru, rekan sejawat lainnya, komunitas, tokoh masyarakat maupun lainnya. Misalkan dalam kegiatan perlombaan, riset ilmiah, mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab baru atau lainnya. Ya. Kapan waktu kejadiannya? Siapa yang Anda kembangkan? Apa yang motivasi Anda untuk melakukan pengembangan tersebut? Nah, kita coba lihat untuk 5.1 ya. Nah, kapan waktu kejadiannya, siapa yang Anda kembangkan, apa yang motivasi ya. Di sini saya tulis pada akhir semester ganjil 2022 bertepatan dengan diadakan lomba olimpiade tingkat kabupaten ya. Jadi langsung menjawab kapan waktu kejadiannya. Nah, usahakan ini kalau setiap waktu kejadian ceritakan pengalaman terbaru ya. The newest one ya, yang terbaru. Bertepatan dengan akan diadakan lomba olimpiade tingkat kabupaten, saya ditunjuk atau mendapat tugas untuk menjadi pembina untuk mata pelajaran matematika. Nah, ya. Terdapat 5 orang siswa. Nah ini, jadi menjawab siapa yang akan Anda kembangkan. Ini ada 5 orang siswa. Apa motivasi Anda ya? Nah, di sini satu sini motivasi saya selain karena untuk menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan, saya juga termotivasi untuk membawa nama sekolah sebagai juara di level kabupaten bahkan provinsi. Ya, jadi jawaban ini sudah menjawab semua ini, gitu ya. Jangan terlalu panjang juga jawabannya sampai ini ya. Jangan juga pakai AI ya, pakai ChatGPT atau apa gitu. Karena ChatGPT tidak tahu pengalaman Anda gitu ya. ChatGPT tidak tahu pengalaman Anda. Anda yang tahu sendiri pengalamannya gitu. Yang dinilai di sini adalah pengalaman. Nah, untuk soal 52, hal apa yang menjadi fokus pengembangan? Ceritakan pula cara Anda membangun kesepakatan guna mencapai hasil pengembangan yang diharapkan. Nah, yang menjadi fokus pengembangan di sini adalah untuk membuat siswa itu memiliki pengetahuan lebih dibandingkan dengan siswa lainnya dengan mempelajari kisi-kisi materi olimpiade yang ada. Sejak awal ya saya dengan siswa binaan saya sudah membuat kesepakatan. Jadi di awal itu harus ada kesepakatan ya. Menyangkut berapa jam harus mereka belajar, ada sanksi dan reward
kalau melanggar atau berprestasi. Dan saya juga selalu memotivasi. Jadi bedanya antara hanya sekedar mengajar dengan kompetensi yang di garis 5.2 ini ya, sorry di esai nomor 5 ya. Esai nomor 5 ini itu terkait dengan pengembangan atau pembinaan ya. Pembinaan. Beda antara pembinaan dengan hanya sekedar mengajar. Ya, beda. Kalau sekedar mengajar ya mengajar, tapi kalau pembinaan ini harus ada kesepakatan. Ya. Ini harus ada kesepakatan. Kita harus membuat kesepakatan di awal dengan peserta didik. Targetnya apa? Seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, kesepakatan menyangkut berapa jam mereka harus belajar, tambahan setiap harinya, apa sanksi dan reward kalau mereka melanggar atau berprestasi. Kemudian saya selalu motivasi mereka setiap pertemuan. Nah, ini penting juga karena harus selalu mempertahankan motivasi ya. Ini penting kalau pembinaan ini harus ada kata-kata ini ya di penulisan esainya ya, bertahankan motivasi. Kemudian selain itu saya terkadang minta juga pendapat kepada binaan saya terkait dengan metode dan cara mengajar. Jadi ini melibatkan ya, melibatkan binaan itu penting juga, melibatkan binaan ya. Nah, seperti itu. Kemudian dukungan apa saja Anda berikan bagi orang tersebut, hambatan apa yang Anda temui, dan bagaimana cara Anda mengatasinya, upaya-upaya apa saja Anda lakukan untuk mempertahankan motivasi tersebut. Ya. Nah, selain dukungan berupa pemberian waktu belajar tambahan, saya juga memberikan dukungan dalam bentuk motivasi. Upaya yang saya lakukan dalam mempertahankan motivasi binaan saya adalah dengan selalu mengingatkan target yang telah disepakati di awal dan mengingatkan kepada peserta saya tentang hasil yang akan kita peroleh nanti gitu ya. Nah, ini ada yang belum terjawab. Hambatan apa ya? Nah, hambatannya boleh saja terkadang siswa ya, terkadang siswa merasa capek gitu ya. Merasa capek dengan belajar tambahan ini gitu ya. Belajar tambahan karena sudah ada jam reguler ya. Sudah ada jam belajar reguler ya. Belajar reguler ya. Nah, tapi terus dimotivasi gitu ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk soal yang terakhir 5.4 bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya harus selalu positif ya. Teman-teman kalau membuat ini harus selalu positif. Alhamdulillah 2 dari siswa binaan saya juara tingkat kabupaten bahkan masuk 5 besar ke tingkat provinsi ya. Nah, demikian ya video dari channel Favoripat untuk esai calon guru penggerak untuk soal nomor 4 dan 5 ya. Sekali lagi teman-teman yang sudah mendaftar ya tapi belum menyelesaikan esainya tolong diselesaikan karena nampaknya terakhir besok ya, meskipun terkadang ada biasa penambahan waktu tapi sebisa mungkin diselesaikan lebih cepat. Baik, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.